Cahaya di tanah Jawa. Malam itu gelap gulita. Angin dingin menyusup di sela-sela bilik pesantren kecil di kaki Gunung Muria. Di dalam sebuah kamar sederhana, Kiai Jafar, seorang ulama sepuh yang dihormati, terbaring lemah. Napasnya tersengal, sementara wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di sampingnya, Arya, santri muda yang setia, menggenggam tangan gurunya dengan mata basah. "Kiai, jangan tinggalkan kami," bisik Arya, suaranya bergetar menahan tangis. Kiai Jafar tersenyum lemah. "Arya, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Aku hanya hamba, tugas ini kini akan menjadi tanggung jawabmu." Arya mengerutkan kening. "Tanggung jawab apa, Kiai? Aku hanyalah seorang santri biasa. Aku tidak memiliki keistimewaan apapun." Kiai Jafar menarik napas panjang. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkan sebuah kitab tua yang terbungkus kain putih. Kitab itu tampak usang, dengan huruf-huruf Jawa kuno yang terukir di sampulnya. "Ini adalah kitab warisan leluhurmu, Arya," ujar Kiai Jafar. "Di dalamnya terdapat ilmu Pancasona, ilmu langka yang hanya diwariskan kepada mereka yang terpilih. Ilmu ini adalah anugerah sekaligus ujian. Dengan ilmu ini, kau tak akan bisa mati selama tubuhmu menyentuh tanah. Namun, ingatlah, ilmu ini bukan untuk kesombongan atau kekuasaan. Ia adalah amanah untuk menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa." Arya tertegun. Ilmu Pancasona. Ia pernah mendengar legenda tentang ilmu itu, kekuatan yang membuat pemiliknya tak terkalahkan. Namun, ia tak pernah membayangkan akan menjadi pewarisnya. "Aku tidak layak, Kiai," Arya berbisik. "Aku hanya seorang pemuda tanpa pengalaman. Bagaimana aku bisa memikul amanah sebesar ini?" Kiai Jafar menatap Arya dengan mata yang penuh kasih. "Justru karena kerendahan hatimu, kau dipilih, Arya. Ingatlah, kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu, tetapi dari keimanan. Kau akan menghadapi banyak godaan, tetapi selama kau berpegang pada Allah, kau tak akan tersesat." Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar dari kejauhan, seolah menjadi tanda perpisahan. Kiai Jafar tersenyum tipis, kemudian memejamkan matanya untuk terakhir kali. Arya terdiam, memandang tubuh gurunya yang kini terbujur kaku. Hatinya diliputi kesedihan mendalam, tetapi di balik kesedihan itu, ia merasakan beban tanggung jawab yang baru saja diwariskan kepadanya. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Arya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga amanah gurunya. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan yang menantinya akan penuh dengan cobaan, darah, dan air mata. Setelah pemakaman Kiai Jafar, Arya memutuskan untuk memulai perjalanan yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan kitab warisan dan tasbih pusaka di tangannya, ia meninggalkan pesantren menuju Gunung Merapi, tempat pertama yang disebutkan gurunya sebelum wafat. Di sana, seorang dukun sakti bernama Ki Raksa Jagat menguasai wilayah dengan kekuatan mistik yang menakutkan. Ki Raksa Jagat bukan sekadar dukun biasa. Ia dianggap sebagai dewa kecil oleh penduduk setempat karena kemampuannya mengendalikan elemen alam. Hujan turun atau berhenti atas perintahnya, gunung bergemuruh jika ia marah, dan siapapun yang melawannya akan terkena kutukan mematikan. Penduduk desa di sekitar Gunung Merapi hidup dalam ketakutan, menyembahnya agar terhindar dari bencana. Setibanya di kaki gunung, Arya melihat langsung penderitaan penduduk. Rumah-rumah reot berdiri di bawah bayang-bayang ketakutan. Banyak orang yang rela menyerahkan hasil panen dan ternak mereka kepada Ki Raksa Jagat sebagai persembahan. Bahkan, ada yang mengorbankan keluarga mereka demi mendapatkan perlindungan dari sang dukun. "Ki Raksa Jagat adalah penjaga kami," ujar seorang lelaki tua dengan suara gemetar ketika Arya bertanya. "Tanpa dia, kami akan dimakan oleh amukan gunung ini." Arya menggenggam tasbihnya erat. Ia tahu, ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ki Raksa Jagat telah menanamkan keyakinan palsu dalam hati masyarakat, menggantikan keimanan mereka kepada Tuhan dengan ketaatan pada ilmu hitam. Arya memulai pendakiannya ke puncak Gunung Merapi. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan kehadiran kekuatan gaib yang mencoba menghalanginya. Angin kencang menerpa, pohon-pohon seakan bergerak menghalangi jalannya, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. "Pulanglah, anak muda, kau akan mati di sini," suara itu bergema, seolah berasal dari udara itu sendiri. Arya berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu berdoa. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari tipu daya setan." Dengan keyakinan penuh, ia melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya tiba di sebuah dataran luas di puncak gunung.
Di sana, ia melihat Ki Raksa Jagat duduk di atas batu besar, dikelilingi oleh kabut tebal. Tubuhnya kekar, dengan rambut panjang yang terurai seperti singa. Matanya tajam, memancarkan aura kekuasaan. Di sekitarnya, api kecil menari-nari di udara tanpa bahan bakar, seolah menunjukkan kekuatannya. Siapa kau, anak muda, yang berani menginjak wilayahku tanpa izin? Suara Ki Raksa Jagat menggema, penuh wibawa. Arya menunduk sopan. Aku Arya, seorang santri yang ingin mengajak Ki Raksa Jagat kembali kepada jalan yang benar. Ilmu yang kau miliki adalah anugerah, bukan untuk menakut-nakuti atau memperbudak orang lain. Ki Raksa Jagat tertawa keras. Kau datang untuk mengajakku bertobat. Anak ingusan sepertimu, kau tidak tahu siapa aku. Tanpa peringatan, Ki Raksa Jagat mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa pasir dan kerikil yang menyerang Arya. Namun, Arya tetap berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat suci. Tasbih pusaka di tangannya mulai bersinar, menciptakan perisai tak terlihat yang melindunginya. Ki Raksa Jagat semakin marah. Ia memanggil petir yang menyambar ke arah Arya, tetapi petir itu terpecah sebelum menyentuhnya. Arya maju perlahan, tetap melantunkan doa. Aku tidak datang untuk bertarung, Ki Raksa Jagat. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari kesesatan, ujar Arya dengan suara tegas. Namun, Ki Raksa Jagat tidak mendengarkan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan pusaran angin yang nyaris menelan Arya. Dalam kondisi terdesak, Arya teringat pesan gurunya, kekuatanmu bukan pada ilmu, tetapi pada keimanan. Arya bersujud, meletakkan dahinya ke tanah, dan berdoa dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, tanah di sekitar Ki Raksa Jagat bergetar. Pusaran angin berhenti, dan kabut di sekitarnya menghilang. Ki Raksa Jagat terjatuh, tak mampu lagi melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Arya mendekat, membantu Ki Raksa Jagat bangkit. Ini bukan kekalahanku atau kemenanganmu. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Dia Maha Kuasa atas segalanya. Bertobatlah, Ki Raksa Jagat, dan gunakan ilmumu untuk kebaikan. Ki Raksa Jagat terdiam lama. Ia menatap Arya dengan mata yang mulai basah. Selama ini, ia mengira kekuatannya tak tertandingi, tetapi Arya membuktikan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, keimanan kepada Tuhan. Aku telah tersesat terlalu jauh, gumamnya. Tidak ada kata terlambat untuk kembali, jawab Arya. Malam itu, di puncak Gunung Merapi, Ki Raksa Jagat melafalkan kalimat syahadat, menandai awal dari perjalanannya menuju cahaya Islam. Arya turun dari gunung dengan hati yang lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar sana, masih banyak dukun sakti lain yang harus ia temui, dan setiap langkahnya akan dipenuhi ujian yang lebih berat. Setelah berhasil mengajak Ki Raksa Jagat bertobat, Arya melanjutkan perjalanannya ke arah selatan, menuju pantai yang terkenal angker. Penduduk setempat menyebut tempat itu sebagai wilayah kekuasaan Ratu Selatan, sosok mistis yang dipercaya menguasai lautan dan segala isinya. Banyak orang yang memujanya, menganggapnya sebagai dewi yang harus diberi persembahan agar terhindar dari bencana. Ketika Arya tiba di desa pesisir, ia disambut dengan tatapan curiga dari penduduk. Mereka telah mendengar kabar tentang Arya yang menantang para dukun sakti, tetapi mereka takut ia akan membangkitkan amarah Sang Ratu Selatan. Pergilah, anak muda, kata seorang lelaki tua. Ratu Selatan tidak menyukai orang yang mencampuri urusannya. Jika kau menentangnya, kau akan ditelan oleh laut. Arya tersenyum tipis. Aku tidak datang untuk melawan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Namun, kata-kata Arya hanya menambah ketakutan mereka. Dalam hati, Arya tahu bahwa tugas ini akan lebih berat daripada sebelumnya. Pada malam hari, Arya memutuskan untuk bermunajat di tepi pantai. Ia duduk di atas pasir, melantunkan ayat-ayat suci, sementara ombak bergulung-gulung di depannya. Udara malam terasa dingin, tetapi hati Arya tetap hangat oleh keyakinannya kepada Allah. Tiba-tiba, angin laut berhenti. Laut yang tadi berombak kini tenang, seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan. Dari kejauhan, Arya melihat sosok seorang wanita berjalan di atas air. Gaunnya berwarna hijau zamrud, berkilauan seperti mutiara. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Arya, suara wanita itu lembut namun penuh wibawa. Aku telah menantimu. Arya berdiri, menggenggam tasbih pusaka di tangannya. Siapa engkau? Tanyanya,
meski hatinya sudah tahu jawabannya. Aku adalah Ratu Selatan, penguasa lautan ini. Aku tahu tujuanmu, dan aku kagum pada keberanianmu. Tetapi kau salah jika berpikir bahwa aku akan tunduk pada ajakanmu. Ratu Selatan mendekat, matanya menatap langsung ke dalam mata Arya. Mengapa kau bersusah payah melawan takdir? Kau memiliki ilmu Pancasona, kekuatan yang bahkan para raja pun tak miliki. Bergabunglah denganku, Arya. Aku akan memberikanmu kekayaan, kekuasaan, dan keabadian. Kau akan menjadi raja yang tak terkalahkan, penguasa atas tanah dan lautan. Arya merasakan hatinya bergetar. Kata-kata Ratu Selatan mengusik sisi lemahnya sebagai manusia. Bayangan tentang kekuasaan dan keabadian seolah menari di pikirannya. Namun, ia segera mengingat pesan gurunya, ilmu ini adalah amanah, bukan untuk kesombongan. Ratu Selatan, ujar Arya dengan suara tegas. Kekuasaan dan kekayaan hanyalah fana. Keabadian yang kau tawarkan adalah tipuan belaka. Aku tidak membutuhkan itu semua. Aku hanya ingin mengajakmu kembali kepada Allah, sang penguasa sejati. Ratu Selatan tersenyum tipis, tetapi ada kilatan amarah di matanya. Kau menolak anugerah yang kuberikan. Maka bersiaplah menghadapi amarahku. Dengan satu gerakan tangan, Ratu Selatan memanggil gelombang besar dari tengah lautan. Ombak itu meluncur ke arah Arya, seperti tangan raksasa yang hendak menelannya. Arya segera bersujud, melantunkan doa-doa untuk memohon perlindungan. Tasbih pusaka di tangannya bersinar terang, menciptakan perisai yang memecahkan gelombang sebelum menyentuhnya. Ratu Selatan tidak menyerah. Ia memanggil pasukan jin laut yang muncul dari dalam air, makhluk-makhluk besar dengan tubuh bersisik dan mata merah menyala. Mereka mengelilingi Arya, siap menyerang. Arya tetap tenang. Dengan lantunan ayat suci, ia membuat pasukan jin itu berteriak kesakitan dan kembali ke lautan. Cahaya dari tasbih pusaka semakin terang, menyelimuti Arya dengan perlindungan yang tak tertembus. Cukup, teriak Arya. Ratu Selatan, aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari kesesatan. Sadarlah, kekuatan yang kau miliki hanyalah ujian. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyesatkan manusia. Ratu Selatan terdiam. Ia melihat Arya berdiri di hadapannya, tanpa rasa takut, meski telah menghadapi segala kekuatannya. Hatinya yang selama ini dipenuhi kesombongan mulai luluh. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti kau memiliki keberanian sebesar ini? Tanyanya lirih. Arya menjawab dengan lembut, aku hanyalah hamba Allah yang lemah. Keberanian ini bukan dariku, tetapi dari keyakinanku kepadanya. Bertobatlah, Ratu Selatan. Allah Maha Pengampun, bahkan bagi mereka yang telah jauh tersesat. Malam itu, Ratu Selatan akhirnya menyerah. Ia bersimpuh di hadapan Arya, mengakui kebesaran Allah. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat syahadat, meninggalkan kesombongan dan kekuasaannya sebagai penguasa lautan. Arya meninggalkan pantai selatan dengan hati yang penuh syukur. Namun, ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di tempat lain, masih ada sosok-sosok sakti yang harus ia temui, dan ujian yang lebih berat telah menantinya. Perjalanan Arya membawanya ke sebuah hutan lebat di pedalaman Jawa. Hutan itu dikenal dengan nama Alas Tirta Langit, tempat yang dihindari oleh penduduk karena dipercaya menjadi sarang Ki Sapu Jagat, seorang dukun sakti yang menguasai berbagai ilmu hitam. Ki Sapu Jagat dikenal sebagai sosok yang mampu memanggil kekuatan dari alam semesta, badai, gempa, bahkan kematian. Nama Ki Sapu Jagat membuat bulu kuduk berdiri. Konon, ia pernah mengalahkan 5 pendekar hanya dengan sekali mengayunkan tongkat saktinya. Penduduk desa di sekitar hutan sering menghilang secara misterius, dan banyak yang percaya bahwa mereka dijadikan tumbal untuk memperkuat ilmu hitam Ki Sapu Jagat. Arya memasuki hutan dengan hati-hati. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, menciptakan bayang-bayang gelap meski matahari bersinar terang. Suasana di dalam hutan begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin dan suara burung hantu yang terdengar sesekali. Di tengah perjalanan, Arya menemukan jejak-jejak ritual, lingkaran tanah hangus dengan tanda-tanda aneh yang diukir di tanah. Aroma dupa yang menyengat tercium, menandakan bahwa Ki Sapu Jagat baru saja melakukan upacara. Siapa yang berani menginjakan kaki di wilayahku? Suara berat dan menggema tiba-tiba terdengar dari segala arah. Arya berhenti, menggenggam tasbih pusakanya erat. Aku Arya, seorang hamba Allah yang datang untuk mengingatkanmu, Ki Sapu Jagat. Ilmu yang kau miliki adalah anugerah, tetapi kau gunakan untuk menyesatkan banyak jiwa.
Bertobatlah sebelum terlambat. Dari balik kabut yang tiba-tiba muncul, Ki Sapu Jagat menampakkan diri. Tubuhnya tinggi besar, dengan rambut putih panjang yang menjuntai hingga ke punggung. Ia mengenakan jubah hitam dengan motif-motif aneh, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu yang tampak tua tetapi memancarkan aura mistis. "Berani sekali kau, anak muda," ujar Ki Sapu Jagat sambil menyeringai. "Kau pikir ayat-ayatmu bisa melawan kekuatan jagat raya yang kugenggam? Aku adalah penguasa alam ini." Ki Sapu Jagat mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Petir menyambar, dan angin kencang menerjang Arya. Namun, Arya tetap berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya. "Allah lah penguasa segala jagat raya," ujar Arya dengan tegas. "Kekuatanmu hanyalah tipuan setan." Ki Sapu Jagat tertawa keras. "Jika begitu, buktikan kekuatan Tuhanmu." Ia mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang meluncur ke arah Arya. Arya mengangkat tasbih pusakanya, dan cahaya terang memancar dari benda itu, menghancurkan gelombang energi sebelum menyentuhnya. Ki Sapu Jagat terkejut, tetapi ia tidak menyerah. Ia memanggil akar-akar pohon dari tanah, yang menjulur. Seperti ular, mencoba membelenggu Arya. Namun, Arya tetap tenang. Dengan lantunan doa, ia mematahkan kendali Ki Sapu Jagat atas alam. Akar-akar itu kembali ke tanah, dan hutan yang semula mengamuk menjadi tenang. Ki Sapu Jagat mulai menyadari bahwa Arya bukan lawan biasa. Ia memutuskan untuk menggunakan ilmu pamungkasnya, Asteris Ajian Sapu Jagat Asteris. Dengan ilmu ini, ia mampu memindahkan gunung dan mengguncang bumi. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gempa yang mengguncang seluruh hutan. Arya terjatuh, tetapi ia segera bangkit. Ia tahu, ini saatnya menggunakan ilmu Pancasona yang diwariskan gurunya. Ia menundukkan kepala, menyentuhkan dahinya ke tanah, dan memohon kekuatan dari Allah. Tubuh Arya mulai memancarkan cahaya, dan tanah di sekitarnya seolah menjadi bagian darinya. Setiap serangan Ki Sapu Jagat yang menghantam tubuhnya seolah tak berarti, karena tubuh Arya menyatu dengan bumi. "Aku tidak bisa mati selama aku menyentuh tanah, Ki Sapu Jagat," ujar Arya. "Namun, ini bukan kekuatanku. Ini adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya." Ki Sapu Jagat semakin marah. Ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi serangannya selalu terpental. Akhirnya, tubuhnya sendiri mulai melemah, kehabisan energi karena terlalu banyak menggunakan ilmu hitam. Arya mendekati Ki Sapu Jagat yang terhuyung-huyung, hampir terjatuh. "Ki Sapu Jagat, kau telah melihat sendiri bahwa kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Bertobatlah, sebelum ajal menjemputmu." Ki Sapu Jagat terdiam. Matanya yang tadi penuh amarah kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. "Selama ini aku pikir aku adalah penguasa segalanya," gumamnya. "Tetapi aku salah. Aku hanyalah hamba yang sombong." Dengan suara bergetar, Ki Sapu Jagat menjatuhkan tongkatnya dan bersujud di hadapan Arya. Ia mengucapkan kalimat syahadat, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Hutan yang tadinya gelap dan penuh aura mistis kini terasa damai. Langit kembali cerah, dan burung-burung mulai berkicau. Arya membantu Ki Sapu Jagat bangkit, lalu berkata, "Gunakan ilmumu untuk kebaikan, Ki. Bantu mereka yang membutuhkan, dan jangan lagi menyesatkan manusia." Ki Sapu Jagat mengangguk, air mata menetes di pipinya. "Terima kasih, Arya. Kau telah menyelamatkan jiwaku." Arya meninggalkan alas tirta langit dengan hati yang lebih mantap. Namun, ia tahu bahwa ujian berikutnya akan lebih berat. Di kejauhan, bayangan sosok lain yang lebih berbahaya telah menantinya. Setelah mengalahkan Ki Sapu Jagat dan membawanya kembali ke jalan yang benar, Arya melanjutkan perjalanannya. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di setiap tempat yang ia kunjungi, selalu ada tanda-tanda bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Jejak-jejak misterius, bisikan-bisikan aneh di malam hari, hingga kehadiran bayangan yang selalu menghilang sebelum terlihat jelas. Suatu malam, Arya tiba di sebuah desa kecil yang tampak sunyi. Penduduknya tampak murung, dan banyak rumah yang kosong. Arya mendengar dari seorang lelaki tua bahwa desa itu sering diganggu oleh makhluk gaib, dan banyak penduduk yang mengungsi ke tempat lain. "Kami sudah mencoba meminta bantuan dukun dan orang pintar," kata lelaki tua itu. "Tapi mereka semua gagal. Makhluk itu terlalu kuat, dan setiap malam, satu persatu dari kami menghilang." Arya memutuskan untuk bermalam di desa itu.
Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan kekuatan gelap yang terorganisir. Malam itu, Arya duduk di dalam rumah kecil yang diberikan penduduk untuknya. Ia melantunkan doa-doa, memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba, angin dingin menerpa, dan lampu minyak yang menerangi ruangan padam seketika. Arya berdiri, menggenggam tasbih pusakanya erat. Dari luar, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Pintu rumah bergetar, seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba mendobraknya. Keluar, Arya, suara berat dan menyeramkan terdengar dari luar. Kau telah mengganggu keseimbangan yang kami bangun. Ini adalah peringatan terakhir. Arya membuka pintu dengan tenang. Di luar, ia melihat sosok tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi bayangan pekat. Matanya merah menyala, dan di sekitarnya, udara terasa berat. Siapa kau? Tanya Arya dengan suara tegas. Aku adalah utusan dari mereka yang lebih besar darimu, jawab sosok itu. Tinggalkan jalanmu, atau kau akan menghadapi kematian. Arya tersenyum tipis. Kematian bukan sesuatu yang kutakuti. Jika kau berpikir bisa menakut-nakutiku, kau salah besar. Sosok itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti kabut yang sulit disentuh, tetapi serangannya nyata dan mematikan. Arya menggunakan ilmu Pancasona untuk bertahan, tetapi ia segera menyadari bahwa ini bukan lawan biasa. Setiap kali ia melantunkan doa, sosok itu tampak melemah, tetapi hanya untuk sesaat sebelum kembali menyerang dengan lebih ganas. Siapa yang mengirimmu? Arya berteriak di tengah pertarungan. Sosok itu tertawa. Kau tidak akan pernah tahu. Mereka ada di mana-mana, lebih kuat dari apapun yang kau bayangkan. Dengan lantunan ayat suci, Arya akhirnya berhasil menghancurkan sosok itu. Tubuh bayangan itu meledak menjadi kabut hitam, tetapi sebelum lenyap, ia meninggalkan pesan. Ini baru permulaan. Mereka tahu siapa kau, Arya. Mereka tahu kekuatan yang kau miliki, dan mereka tidak akan berhenti sampai kau dihancurkan. Setelah kejadian itu, Arya mulai menyelidiki lebih jauh. Ia menemukan bahwa ada kelompok rahasia yang terdiri dari para dukun sakti dan penguasa ilmu hitam yang bekerja sama untuk melawan misi yang ia emban. Mereka menyebut diri mereka Bayangan Malam, sebuah organisasi yang telah berabad-abad menjaga dominasi ilmu hitam di tanah Jawa. Arya juga menemukan bahwa kelompok ini tidak hanya mengandalkan kekuatan gaib, tetapi juga memanfaatkan ketakutan dan kebodohan masyarakat untuk memperkuat pengaruh mereka. Mereka menyusup ke desa-desa, bahkan ke dalam lingkaran kekuasaan, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menantang kedudukan mereka. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Arya menemukan sebuah gulungan tua di rumah kosong di desa itu. Gulungan itu berisi peta dan nama-nama, termasuk nama gurunya, Kiai Jafar. Arya mulai menyadari bahwa kematian gurunya mungkin bukan kebetulan. Arya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi ke sebuah pesantren tua di pinggiran kota, tempat seorang ulama bernama Kiai Salman tinggal. Kiai Salman adalah sahabat dekat Kiai Jafar, dan Arya yakin bahwa ia tahu sesuatu tentang kelompok Bayangan Malam. Arya, kata Kiai Salman setelah mendengar cerita pemuda itu. Apa yang kau hadapi bukanlah sesuatu yang baru. Bayangan malam telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Mereka adalah penjaga ilmu hitam, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dominasi mereka. Arya menatap Kiai Salman dengan serius. Apakah kematian guru saya juga ulah mereka? Kiai Salman menghela napas panjang. Kiai Jafar tahu terlalu banyak tentang mereka. Ia adalah ancaman terbesar bagi Bayangan Malam. Aku tidak punya bukti, tetapi aku yakin mereka ada di balik itu. Dengan informasi baru ini, Arya merasa bahwa tugasnya lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya harus mengislamkan para dukun sakti, tetapi juga menghadapi konspirasi besar yang melibatkan kekuatan gelap dan rahasia kelam. Namun, Arya tidak gentar. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari Allah, dan selama ia tetap berpegang teguh pada iman, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Jika mereka adalah bayangan, pikir Arya, maka aku akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan mereka. Malam itu, Arya duduk di sebuah masjid kecil di pinggir hutan, merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh. Pertarungan melawan Kisapu Jagat, godaan Ratu Selatan, dan konspirasi Bayangan Malam semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang terus menghantui pikirannya adalah ilmu Pancasona yang diwariskan oleh gurunya,
Kiai Jafar. Ilmu itu telah menyelamatkannya berkali-kali, tetapi Arya merasa bahwa ia belum sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari ilmu tersebut. Gurunya selalu berkata bahwa ilmu Pancasona bukan sekadar ilmu kebal, tetapi juga sebuah amanah besar yang harus digunakan dengan bijak. Arya menggenggam tasbih pusaka yang diberikan oleh Kiai Jafar. Tasbih itu telah menjadi sumber kekuatannya, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, Arya memperhatikan setiap butir tasbih, mencoba mencari petunjuk. Ketika ia menyentuh butir ke-33, ia merasakan sebuah getaran halus. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul di hadapannya. Itu adalah sosok Kiai Jafar, yang tersenyum lembut. Arya, suara Kiai Jafar terdengar lembut namun penuh wibawa. Jika kau melihat ini, berarti kau telah siap untuk memahami rahasia ilmu Pancasona. Arya terdiam, menahan napas. Ia tidak menyangka bahwa gurunya telah meninggalkan pesan tersembunyi di dalam tasbih ini. Ilmu Pancasona bukan sekadar ilmu kebal, lanjut Kiai Jafar. Ia adalah ilmu yang menyatu dengan alam, menghubungkanmu dengan kekuatan Sang Pencipta. Tetapi ingatlah, ilmu ini hanya akan bekerja jika kau tetap menjaga imanmu dan menggunakan ilmu ini untuk tujuan yang benar. Arya menundukkan kepala, meresapi setiap kata. Apa yang harus aku lakukan, Guru? Tanyanya. Rahasia terbesar dari ilmu Pancasona, jawab Kiai Jafar, adalah keseimbangan. Kau harus memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuhmu, tetapi dari hatimu yang berserah penuh kepada Allah. Jika hatimu goyah, ilmu ini akan menjadi bumerang yang menghancurkanmu. Kiai Jafar melanjutkan penjelasannya tentang 5 unsur yang menjadi dasar ilmu Pancasona: tanah, air, api, udara, dan ruh. 1. Tanah. Unsur yang memberi kekuatan fisik dan perlindungan. Sebagaimana tubuh manusia berasal dari tanah, ilmu ini memungkinkan Arya untuk menyatu dengan bumi, menjadi tak terkalahkan selama ia menyentuh tanah. 2. Air, unsur yang melambangkan ketenangan dan adaptasi. Dengan memahami unsur ini, Arya dapat menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan fleksibilitas. 3. Api, unsur keberanian dan semangat. Api dalam Pancasona bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi cahaya dan melawan kegelapan. 4. Udara, unsur yang melambangkan kebebasan dan keluasan. Dengan menguasai unsur ini, Arya mampu bergerak cepat dan mengatasi rintangan apapun. 5. Ruh, unsur paling penting, yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Tanpa ruh yang bersih dan ikhlas, ilmu Pancasona akan kehilangan kekuatannya. Kelima unsur ini harus seimbang, kata Kiai Jafar. Jika salah satu unsur mendominasi, maka ilmu ini akan menjadi kutukan, bukan berkah. Setelah pesan Kiai Jafar menghilang, Arya merasa bahwa ia harus menguji pemahamannya tentang ilmu Pancasona. Ia berjalan menuju sebuah bukit terpencil yang dikenal sebagai Bukit Lintang 3, tempat yang dipercaya sebagai pusat energi alam di Tanah Jawa. Di sana, Arya berdoa dan bermeditasi, mencoba menyelaraskan kelima unsur dalam dirinya. Namun, ujian itu tidak mudah. Ia menghadapi bayangan dirinya sendiri, sosok gelap yang mewakili ketakutan, kesombongan, dan keraguannya. Bayangan itu berbicara, dengan suara yang menyeramkan, Arya, kau hanya manusia biasa. Kau pikir kau bisa melawan kekuatan bayangan malam. Kau akan gagal, seperti gurumu. Arya hampir tergoda untuk percaya, tetapi ia segera mengingat pesan Kiai Jafar. Dengan lantunan ayat suci, ia mengusir bayangan itu dan merasa hatinya menjadi lebih ringan. Setelah berhasil menyelaraskan kelima unsur, Arya merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan ilmu Pancasona sebagai tameng, tetapi juga sebagai jalan untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan. Kini, Arya memahami bahwa rahasia ilmu Pancasona bukanlah tentang menjadi tak terkalahkan, melainkan tentang menjadi alat Allah untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Dengan pemahaman ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, di kejauhan, bayangan malam terus merencanakan langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa Arya semakin kuat, dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu tampak kelam, diselimuti awan hitam yang berputar seperti pusaran neraka. Angin bertiup kencang, membawa aroma dupa dan darah. Di puncaknya, sekelompok dukun sakti dari bayangan malam tengah melakukan ritual besar, memanggil kekuatan gelap untuk menghancurkan Arya. Di tengah lingkaran ritual,
seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri dengan tongkat bercahaya merah di tangannya. Dialah Ki Jagat-Rengga, pemimpin, bayangan malam seorang dukun sakti yang telah hidup selama ratusan tahun dengan ilmu hitam yang diwarisinya dari leluhur. Anak itu terlalu berbahaya, ujar Ki Jagat-Rengga dengan suara berat. Jika kita membiarkannya hidup, ia akan menghancurkan segalanya yang telah kita bangun selama berabad-abad. Bagaimana kita bisa mengalahkannya, Guru? Tanya salah satu muridnya. Dia mungkin memiliki ilmu Pancasona, tetapi ingatlah, kekuatan kita berasal dari kegelapan yang lebih tua dari apapun yang ia miliki. Malam ini, kita akan memanggil roh api abadi untuk mengakhiri hidupnya. Di kaki Gunung Lawu, Arya berdiri dengan penuh keyakinan. Ia telah mendengar kabar bahwa bayangan malam akan melakukan ritual besar di puncak gunung, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menghancurkan mereka sekaligus. Dengan tasbih pusaka di tangannya, Arya mulai mendaki. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gunung itu sendiri mencoba menghentikannya. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Namun, Arya tetap melangkah. Ia melantunkan ayat-ayat suci untuk menenangkan hatinya dan mengusir rasa takut. Ia tahu bahwa kekuatan bayangan malam hanya bisa dilawan dengan iman yang kokoh. Setelah berjam-jam mendaki, Arya akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Di sana, ia melihat lingkaran ritual yang dipenuhi simbol-simbol gelap dan obor yang menyala dengan api biru. Di tengah lingkaran, Ki Jagat-Rengga berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya kau datang, Arya, ujar Ki Jagat-Rengga. Aku sudah menunggumu. Arya menatapnya dengan tenang. Aku datang untuk menghentikanmu, Ki Jagat-Rengga. Ilmu hitammu telah menyesatkan banyak jiwa. Bertobatlah sebelum terlambat. Ki Jagat-Rengga tertawa keras. Tobat. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Ilmu Pancasonamu mungkin kuat, tetapi kau tidak akan bisa melawan kekuatan yang akan kupanggil malam ini. Dengan sebuah mantra, Ki Jagat-Rengga memukul tanah dengan tongkatnya. Tanah berguncang, dan dari dalam lingkaran ritual, muncul sosok besar berbentuk api yang mengerikan. Asteris roh api abadi telah bangkit, dan ia mengaum dengan suara yang mengguncang langit. Roh api abadi, menyerang dengan kekuatan dahsyat. Setiap pukulannya menciptakan gelombang panas yang mampu melelehkan batu. Arya berusaha menghindar sambil melantunkan ayat-ayat suci, tetapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Arya tahu bahwa ia harus menggunakan ilmu Pancasona dengan sempurna. Ia mengingat pesan gurunya tentang keseimbangan 5 unsur. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Arya mulai menyelaraskan dirinya dengan alam di sekitarnya. Ia merasakan kekuatan tanah di bawah kakinya, ketenangan air dalam tubuhnya, keberanian api di hatinya, kebebasan udara di sekitarnya, dan ruh yang terhubung dengan Allah. Dengan kelima unsur ini, Arya menciptakan perisai energi yang mampu menahan serangan roh api abadi. Dengan nama Allah, aku memerintahkanmu untuk kembali ke tempatmu. Arya berteriak sambil mengangkat tasbih pusakanya. Cahaya terang memancar dari tasbih itu, menghantam roh api abadi dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu mengaum kesakitan, tubuhnya mulai retak dan akhirnya hancur menjadi abu. Ki Jagat-Rengga tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh ilmunya, menciptakan badai hitam yang melingkupi puncak gunung. Namun, Arya tetap tenang. Dengan tasbih pusaka di tangannya, ia melantunkan ayat-ayat yang mampu menembus kegelapan. Ki Jagat-Rengga, kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah, ujar Arya. Ki Jagat-Rengga menyerang dengan tongkatnya, tetapi Arya menghindar dengan lincah. Dengan satu gerakan cepat, Arya memukul tanah dengan tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tongkat Ki Jagat-Rengga. Ki Jagat-Rengga terjatuh, tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Aku kalah, gumamnya. Tetapi kau tidak akan bisa menghentikan bayangan malam. Kami lebih besar dari yang kau kira. Arya menatapnya dengan penuh belas kasihan. Selama ada cahaya, kegelapan tidak akan pernah menang. Bertobatlah, Ki Jagat-Rengga. Masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Ki Jagat-Rengga terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Air mata menetes di pipinya. Aku telah salah selama ini, ujarnya dengan suara bergetar. Ajari aku jalan yang benar, Arya. Arya membimbing Ki Jagat-Rengga mengucapkan syahadat. Malam itu, puncak Gunung Lawu yang sebelumnya dipenuhi kegelapan berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Dengan hancurnya ritual dan pertobatan Ki Jagat-Rengga, Arya merasa bahwa misinya semakin mendekati puncaknya. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir.
Masih ada dukun-dukun sakti lainnya, dan bayangan malam masih memiliki rencana besar untuk menggagalkan misinya. Dengan hati yang penuh keimanan, Arya turun dari Gunung Lawu, siap menghadapi tantangan berikutnya. Pagi itu, setelah pertempuran sengit di puncak Gunung Lawu, Arya berdiri di tepi jurang, memandang matahari terbit yang menyinari seluruh lembah di bawahnya. Kemenangan atas bayangan malam dan Ki Jagat-Rengga memberi harapan baru, namun hatinya tetap terasa berat. Ia tahu bahwa meskipun satu pertempuran telah dimenangkan, perang melawan kegelapan masih jauh dari selesai. Cahaya matahari yang hangat mengusir kabut tebal yang menyelimuti gunung, namun di dalam dirinya, Arya merasakan kedalaman kegelapan yang masih mengintai. Bayangan malam telah terluka, tetapi mereka belum sepenuhnya hancur. Ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan mereka, kekuatan yang mungkin lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Saat Arya hendak meninggalkan Gunung Lawu, ia mendengar suara lembut yang datang dari dalam hatinya. Suara itu tidak asing. Itu adalah suara Kiai Jafar, gurunya, yang seakan berbicara langsung kepadanya. Arya, suara itu mengalun dalam hati Arya, perjalananmu belum selesai. Di luar sana, di dunia yang lebih luas, ada banyak jiwa yang tersesat. Tugasmu adalah membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan hanya puas dengan kemenangan ini, karena kegelapan masih mengintai di setiap sudut dunia. Arya menundukkan kepala, merasa seolah-olah gurunya sedang mengingatkannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan para dukun sakti atau menghancurkan bayangan malam, tetapi tentang menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru tanah Jawa, bahkan ke dunia yang lebih luas. Setelah meninggalkan Gunung Lawu, Arya memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia pertama kali mendengar tentang kejahatan bayangan malam Asteris. Desa itu kini telah pulih dari kegelapan yang menyelimuti mereka, dan penduduknya mulai hidup dalam kedamaian. Namun, Arya tahu bahwa kedamaian ini masih rapuh. Masih ada banyak orang yang terjebak dalam tahayul dan kepercayaan terhadap ilmu hitam. Ia memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu, mengajarkan mereka tentang Islam dan bagaimana mengatasi ketakutan mereka terhadap kekuatan gelap. Setiap hari, Arya mengajarkan anak-anak desa tentang kebaikan, iman, dan kepercayaan kepada Allah. Ia juga berbicara kepada orang tua mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan dukun-dukun sakti dan kembali kepada jalan yang benar. Hari demi hari, Arya merasakan perubahan di desa itu. Orang-orang yang dulu takut dan ragu kini mulai membuka hati mereka untuk menerima cahaya Islam. Mereka belajar untuk mengandalkan doa, bukan ilmu hitam, dan mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari Allah, bukan dari kekuatan gaib atau ritual-ritual gelap. Namun, ada satu sosok yang masih mengawasi dari kejauhan. Seorang wanita berpakaian serba hitam, dengan mata yang penuh amarah dan kebencian. Itu adalah Ratu Selatan, penguasa dunia gaib yang pernah menggoda Arya untuk berbalik arah. Meskipun Arya telah mengalahkan banyak dukun sakti, ia tahu bahwa Ratu Selatan adalah ancaman terbesar yang belum ia hadapi. Ratu Selatan berdiri di tengah hutan, menatap desa itu dengan penuh kebencian. Kau pikir kau telah mengalahkan kami, Arya? Suara itu terdengar di telinga Arya, seperti bisikan angin. Kami akan datang kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan sejati. Arya menatap ke arah hutan dengan tegas. Kegelapan tidak akan pernah menang selama ada cahaya, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Dan aku akan terus membawa cahaya itu, dimanapun aku berada. Beberapa bulan kemudian, berita tentang perubahan yang terjadi di desa itu mulai tersebar ke desa-desa lainnya. Orang-orang mulai datang untuk mendengarkan ajaran Arya, dan banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Arya merasa bahwa misinya semakin dekat dengan tujuannya, tetapi ia juga tahu bahwa ujian terbesar masih menantinya. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Allah selalu bersamanya, memberikan kekuatan dan petunjuk. Dengan ilmu Pancasona yang telah ia kuasai, dan dengan hati yang penuh keimanan, Arya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, Arya memahami bahwa cahaya sejati bukan hanya terletak pada kekuatan fisik atau ilmu yang dimiliki, tetapi pada keikhlasan hati dan ketulusan dalam menyebarkan kebaikan. Ia adalah pembawa cahaya di tengah kegelapan, dan selama ia terus berjalan di jalan yang benar, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Malam itu gelap gulita. Angin dingin menyusup di sela-sela bilik pesantren kecil di kaki Gunung Muria. Di dalam sebuah kamar sederhana, Kiai Jafar,
seorang ulama sepuh yang dihormati, terbaring lemah. Napasnya tersengal, sementara wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di sampingnya, Arya, santri muda yang setia, menggenggam tangan gurunya dengan mata basah. "Kiai, jangan tinggalkan kami," bisik Arya, suaranya bergetar menahan tangis. Kiai Jafar tersenyum lemah. "Arya, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Aku hanya hamba, tugas ini kini akan menjadi tanggung jawabmu." Arya mengerutkan kening. "Tanggung jawab apa, Kiai? Aku hanyalah seorang santri biasa. Aku tidak memiliki keistimewaan apapun." Kiai Jafar menarik napas panjang. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkan sebuah kitab tua yang terbungkus kain putih. Kitab itu tampak usang, dengan huruf-huruf Jawa kuno yang terukir di sampulnya. "Ini adalah kitab warisan leluhurmu, Arya," ujar Kiai Jafar. "Di dalamnya terdapat ilmu Pancasona, ilmu langka yang hanya diwariskan kepada mereka yang terpilih. Ilmu ini adalah anugerah sekaligus ujian. Dengan ilmu ini, kau tak akan bisa mati selama tubuhmu menyentuh tanah. Namun, ingatlah, ilmu ini bukan untuk kesombongan atau kekuasaan. Ia adalah amanah untuk menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa." Arya tertegun. Ilmu Pancasona. Ia pernah mendengar legenda tentang ilmu itu, kekuatan yang membuat pemiliknya tak terkalahkan. Namun, ia tak pernah membayangkan akan menjadi pewarisnya. "Aku tidak layak, Kiai," Arya berbisik. "Aku hanya seorang pemuda tanpa pengalaman. Bagaimana aku bisa memikul amanah sebesar ini?" Kiai Jafar menatap Arya dengan mata yang penuh kasih. "Justru karena kerendahan hatimu, kau dipilih, Arya. Ingatlah, kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu, tetapi dari keimanan. Kau akan menghadapi banyak godaan, tetapi selama kau berpegang pada Allah, kau tak akan tersesat." Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar dari kejauhan, seolah menjadi tanda perpisahan. Kiai Jafar tersenyum tipis, kemudian memejamkan matanya untuk terakhir kali. Arya terdiam, memandang tubuh gurunya yang kini terbujur kaku. Hatinya diliputi kesedihan mendalam, tetapi di balik kesedihan itu, ia merasakan beban tanggung jawab yang baru saja diwariskan kepadanya. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Arya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga amanah gurunya. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan yang menantinya akan penuh dengan cobaan, darah, dan air mata. Setelah pemakaman Kiai Jafar, Arya memutuskan untuk memulai perjalanan yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan kitab warisan dan tasbih pusaka di tangannya, ia meninggalkan pesantren menuju Gunung Merapi, tempat pertama yang disebutkan gurunya sebelum wafat. Di sana, seorang dukun sakti bernama Ki Raksa Jagat menguasai wilayah dengan kekuatan mistik yang menakutkan. Ki Raksa Jagat bukan sekadar dukun biasa. Ia dianggap sebagai dewa kecil oleh penduduk setempat karena kemampuannya mengendalikan elemen alam. Hujan turun atau berhenti atas perintahnya, gunung bergemuruh jika ia marah, dan siapapun yang melawannya akan terkena kutukan mematikan. Penduduk desa di sekitar Gunung Merapi hidup dalam ketakutan, menyembahnya agar terhindar dari bencana. Setibanya di kaki gunung, Arya melihat langsung penderitaan penduduk. Rumah-rumah reot berdiri di bawah bayang-bayang ketakutan. Banyak orang yang rela menyerahkan hasil panen dan ternak mereka kepada Ki Raksa Jagat sebagai persembahan. Bahkan, ada yang mengorbankan keluarga mereka demi mendapatkan perlindungan dari sang dukun. "Ki Raksa Jagat adalah penjaga kami," ujar seorang lelaki tua dengan suara gemetar ketika Arya bertanya. "Tanpa dia, kami akan dimakan oleh amukan gunung ini." Arya menggenggam tasbihnya erat. Ia tahu, ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ki Raksa Jagat telah menanamkan keyakinan palsu dalam hati masyarakat, menggantikan keimanan mereka kepada Tuhan dengan ketaatan pada ilmu hitam. Arya memulai pendakiannya ke puncak Gunung Merapi. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan kehadiran kekuatan gaib yang mencoba menghalanginya. Angin kencang menerpa, pohon-pohon seakan bergerak menghalangi jalannya, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. "Pulanglah, anak muda, kau akan mati di sini," suara itu bergema, seolah berasal dari udara itu sendiri. Arya berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu berdoa. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari tipu daya setan." Dengan keyakinan penuh, ia melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya tiba di sebuah dataran luas di puncak gunung. Di sana, ia melihat Ki Raksa Jagat duduk di atas batu besar, dikelilingi oleh kabut tebal. Tubuhnya kekar, dengan rambut panjang yang terurai seperti singa.
Matanya tajam, memancarkan aura kekuasaan. Di sekitarnya, api kecil menari-nari di udara tanpa bahan bakar, seolah menunjukkan kekuatannya. Siapa kau, anak muda, yang berani menginjak wilayahku tanpa izin? Suara Ki Raksa Jagat menggema, penuh wibawa. Arya menunduk sopan. Aku Arya, seorang santri yang ingin mengajak Ki Raksa Jagat kembali kepada jalan yang benar. Ilmu yang kau miliki adalah anugerah, bukan untuk menakut-nakuti atau memperbudak orang lain. Ki Raksa Jagat tertawa keras. Kau datang untuk mengajakku bertobat. Anak ingusan sepertimu, kau tidak tahu siapa aku. Tanpa peringatan, Ki Raksa Jagat mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa pasir dan kerikil yang menyerang Arya. Namun, Arya tetap berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat suci. Tasbih pusaka di tangannya mulai bersinar, menciptakan perisai tak terlihat yang melindunginya. Ki Raksa Jagat semakin marah. Ia memanggil petir yang menyambar ke arah Arya, tetapi petir itu terpecah sebelum menyentuhnya. Arya maju perlahan, tetap melantunkan doa. Aku tidak datang untuk bertarung, Ki Raksa Jagat. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari kesesatan, ujar Arya dengan suara tegas. Namun, Ki Raksa Jagat tidak mendengarkan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan pusaran angin yang nyaris menelan Arya. Dalam kondisi terdesak, Arya teringat pesan gurunya, kekuatanmu bukan pada ilmu, tetapi pada keimanan. Arya bersujud, meletakkan dahinya ke tanah, dan berdoa dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, tanah di sekitar Ki Raksa Jagat bergetar. Pusaran angin berhenti, dan kabut di sekitarnya menghilang. Ki Raksa Jagat terjatuh, tak mampu lagi melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Arya mendekat, membantu Ki Raksa Jagat bangkit. Ini bukan kekalahanku atau kemenanganmu. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Dia Maha Kuasa atas segalanya. Bertobatlah, Ki Raksa Jagat, dan gunakan ilmumu untuk kebaikan. Ki Raksa Jagat terdiam lama. Ia menatap Arya dengan mata yang mulai basah. Selama ini, ia mengira kekuatannya tak tertandingi, tetapi Arya membuktikan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, keimanan kepada Tuhan. Aku telah tersesat terlalu jauh, gumamnya. Tidak ada kata terlambat untuk kembali, jawab Arya. Malam itu, di puncak Gunung Merapi, Ki Raksa Jagat melafalkan kalimat syahadat, menandai awal dari perjalanannya menuju cahaya Islam. Arya turun dari gunung dengan hati yang lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar sana, masih banyak dukun sakti lain yang harus ia temui, dan setiap langkahnya akan dipenuhi ujian yang lebih berat. Setelah berhasil mengajak Ki Raksa Jagat bertobat, Arya melanjutkan perjalanannya ke arah selatan, menuju pantai yang terkenal angker. Penduduk setempat menyebut tempat itu sebagai wilayah kekuasaan Ratu Selatan, sosok mistis yang dipercaya menguasai lautan dan segala isinya. Banyak orang yang memujanya, menganggapnya sebagai dewi yang harus diberi persembahan agar terhindar dari bencana. Ketika Arya tiba di desa pesisir, ia disambut dengan tatapan curiga dari penduduk. Mereka telah mendengar kabar tentang Arya yang menantang para dukun sakti, tetapi mereka takut ia akan membangkitkan amarah Sang Ratu Selatan. Pergilah, anak muda, kata seorang lelaki tua. Ratu Selatan tidak menyukai orang yang mencampuri urusannya. Jika kau menentangnya, kau akan ditelan oleh laut. Arya tersenyum tipis. Aku tidak datang untuk melawan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Namun, kata-kata Arya hanya menambah ketakutan mereka. Dalam hati, Arya tahu bahwa tugas ini akan lebih berat daripada sebelumnya. Pada malam hari, Arya memutuskan untuk bermunajat di tepi pantai. Ia duduk di atas pasir, melantunkan ayat-ayat suci, sementara ombak bergulung-gulung di depannya. Udara malam terasa dingin, tetapi hati Arya tetap hangat oleh keyakinannya kepada Allah. Tiba-tiba, angin laut berhenti. Laut yang tadi berombak kini tenang, seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan. Dari kejauhan, Arya melihat sosok seorang wanita berjalan di atas air. Gaunnya berwarna hijau zamrud, berkilauan seperti mutiara. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Arya, suara wanita itu lembut namun penuh wibawa. Aku telah menantimu. Arya berdiri, menggenggam tasbih pusaka di tangannya. Siapa engkau? Tanyanya, meski hatinya sudah tahu jawabannya. Aku adalah Ratu Selatan, penguasa lautan ini. Aku tahu tujuanmu, dan aku kagum pada keberanianmu.
Tetapi kau salah jika berpikir bahwa aku akan tunduk pada ajakanmu. Ratu Selatan mendekat, matanya menatap langsung ke dalam mata Arya. Mengapa kau bersusah payah melawan takdir? Kau memiliki ilmu Pancasona, kekuatan yang bahkan para raja pun tak miliki. Bergabunglah denganku, Arya. Aku akan memberikanmu kekayaan, kekuasaan, dan keabadian. Kau akan menjadi raja yang tak terkalahkan, penguasa atas tanah dan lautan. Arya merasakan hatinya bergetar. Kata-kata Ratu Selatan mengusik sisi lemahnya sebagai manusia. Bayangan tentang kekuasaan dan keabadian seolah menari di pikirannya. Namun, ia segera mengingat pesan gurunya, ilmu ini adalah amanah, bukan untuk kesombongan. Ratu Selatan, ujar Arya dengan suara tegas. Kekuasaan dan kekayaan hanyalah fana. Keabadian yang kau tawarkan adalah tipuan belaka. Aku tidak membutuhkan itu semua. Aku hanya ingin mengajakmu kembali kepada Allah, Sang Penguasa sejati. Ratu Selatan tersenyum tipis, tetapi ada kilatan amarah di matanya. Kau menolak anugerah yang kuberikan. Maka bersiaplah menghadapi amarahku. Dengan satu gerakan tangan, Ratu Selatan memanggil gelombang besar dari tengah lautan. Ombak itu meluncur ke arah Arya, seperti tangan raksasa yang hendak menelannya. Arya segera bersujud, melantunkan doa-doa untuk memohon perlindungan. Tasbih pusaka di tangannya bersinar terang, menciptakan perisai yang memecahkan gelombang sebelum menyentuhnya. Ratu Selatan tidak menyerah. Ia memanggil pasukan jin laut yang muncul dari dalam air, makhluk-makhluk besar dengan tubuh bersisik dan mata merah menyala. Mereka mengelilingi Arya, siap menyerang. Arya tetap tenang. Dengan lantunan ayat suci, ia membuat pasukan jin itu berteriak kesakitan dan kembali ke lautan. Cahaya dari tasbih pusaka semakin terang, menyelimuti Arya dengan perlindungan yang tak tertembus. Cukup, teriak Arya. Ratu Selatan, aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari kesesatan. Sadarlah, kekuatan yang kau miliki hanyalah ujian. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyesatkan manusia. Ratu Selatan terdiam. Ia melihat Arya berdiri di hadapannya, tanpa rasa takut, meski telah menghadapi segala kekuatannya. Hatinya yang selama ini dipenuhi kesombongan mulai luluh. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti kau memiliki keberanian sebesar ini? Tanyanya lirih. Arya menjawab dengan lembut, aku hanyalah hamba Allah yang lemah. Keberanian ini bukan dariku, tetapi dari keyakinanku kepadanya. Bertobatlah, Ratu Selatan. Allah Maha Pengampun, bahkan bagi mereka yang telah jauh tersesat. Malam itu, Ratu Selatan akhirnya menyerah. Ia bersimpuh di hadapan Arya, mengakui kebesaran Allah. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat syahadat, meninggalkan kesombongan dan kekuasaannya sebagai penguasa lautan. Arya meninggalkan pantai selatan dengan hati yang penuh syukur. Namun, ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di tempat lain, masih ada sosok-sosok sakti yang harus ia temui, dan ujian yang lebih berat telah menantinya. Perjalanan Arya membawanya ke sebuah hutan lebat di pedalaman Jawa. Hutan itu dikenal dengan nama Alas Tirta Langit, tempat yang dihindari oleh penduduk karena dipercaya menjadi sarang Ki Sapu Jagat, seorang dukun sakti yang menguasai berbagai ilmu hitam. Ki Sapu Jagat dikenal sebagai sosok yang mampu memanggil kekuatan dari alam semesta, badai, gempa, bahkan kematian. Nama Ki Sapu Jagat membuat bulu kuduk berdiri. Konon, ia pernah mengalahkan 5 pendekar hanya dengan sekali mengayunkan tongkat saktinya. Penduduk desa di sekitar hutan sering menghilang secara misterius, dan banyak yang percaya bahwa mereka dijadikan tumbal untuk memperkuat ilmu hitam Ki Sapu Jagat. Arya memasuki hutan dengan hati-hati. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, menciptakan bayang-bayang gelap meski matahari bersinar terang. Suasana di dalam hutan begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin dan suara burung hantu yang terdengar sesekali. Di tengah perjalanan, Arya menemukan jejak-jejak ritual, lingkaran tanah hangus dengan tanda-tanda aneh yang diukir di tanah. Aroma dupa yang menyengat tercium, menandakan bahwa Ki Sapu Jagat baru saja melakukan upacara. Siapa yang berani menginjakan kaki di wilayahku? Suara berat dan menggema tiba-tiba terdengar dari segala arah. Arya berhenti, menggenggam tasbih pusakanya erat. Aku Arya, seorang hamba Allah yang datang untuk mengingatkanmu, Ki Sapu Jagat. Ilmu yang kau miliki adalah anugerah, tetapi kau gunakan untuk menyesatkan banyak jiwa. Bertobatlah sebelum terlambat. Dari balik kabut yang tiba-tiba muncul, Ki Sapu Jagat menampakkan diri. Tubuhnya tinggi besar, dengan rambut putih panjang yang menjuntai hingga ke punggung.
Ia mengenakan jubah hitam dengan motif-motif aneh, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu yang tampak tua tetapi memancarkan aura mistis. "Berani sekali kau, anak muda," ujar Ki Sapu Jagat sambil menyeringai. "Kau pikir ayat-ayatmu bisa melawan kekuatan jagat raya yang kugenggam? Aku adalah penguasa alam ini." Ki Sapu Jagat mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Petir menyambar, dan angin kencang menerjang Arya. Namun, Arya tetap berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya. "Allah lah penguasa segala jagat raya," ujar Arya dengan tegas. "Kekuatanmu hanyalah tipuan setan." Ki Sapu Jagat tertawa keras. "Jika begitu, buktikan kekuatan Tuhanmu." Ia mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang meluncur ke arah Arya. Arya mengangkat tasbih pusakanya, dan cahaya terang memancar dari benda itu, menghancurkan gelombang energi sebelum menyentuhnya. Ki Sapu Jagat terkejut, tetapi ia tidak menyerah. Ia memanggil akar-akar pohon dari tanah, yang menjulur seperti ular, mencoba membelenggu Arya. Namun, Arya tetap tenang. Dengan lantunan doa, ia mematahkan kendali Ki Sapu Jagat atas alam. Akar-akar itu kembali ke tanah, dan hutan yang semula mengamuk menjadi tenang. Ki Sapu Jagat mulai menyadari bahwa Arya bukan lawan biasa. Ia memutuskan untuk menggunakan ilmu pamungkasnya, Asteris Ajian Sapu Jagat Asteris. Dengan ilmu ini, ia mampu memindahkan gunung dan mengguncang bumi. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gempa yang mengguncang seluruh hutan. Arya terjatuh, tetapi ia segera bangkit. Ia tahu, ini saatnya menggunakan ilmu Pancasona yang diwariskan gurunya. Ia menundukkan kepala, menyentuhkan dahinya ke tanah, dan memohon kekuatan dari Allah. Tubuh Arya mulai memancarkan cahaya, dan tanah di sekitarnya seolah menjadi bagian darinya. Setiap serangan Ki Sapu Jagat yang menghantam tubuhnya seolah tak berarti, karena tubuh Arya menyatu dengan bumi. "Aku tidak bisa mati selama aku menyentuh tanah, Ki Sapu Jagat," ujar Arya. "Namun, ini bukan kekuatanku. Ini adalah tanda bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya." Ki Sapu Jagat semakin marah. Ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi serangannya selalu terpental. Akhirnya, tubuhnya sendiri mulai melemah, kehabisan energi karena terlalu banyak menggunakan ilmu hitam. Arya mendekati Ki Sapu Jagat yang terhuyung-huyung, hampir terjatuh. "Ki Sapu Jagat, kau telah melihat sendiri bahwa kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Bertobatlah, sebelum ajal menjemputmu." Ki Sapu Jagat terdiam. Matanya yang tadi penuh amarah kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. "Selama ini aku pikir aku adalah penguasa segalanya," gumamnya. "Tetapi aku salah. Aku hanyalah hamba yang sombong." Dengan suara bergetar, Ki Sapu Jagat menjatuhkan tongkatnya dan bersujud di hadapan Arya. Ia mengucapkan kalimat syahadat, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Hutan yang tadinya gelap dan penuh aura mistis kini terasa damai. Langit kembali cerah, dan burung-burung mulai berkicau. Arya membantu Ki Sapu Jagat bangkit, lalu berkata, "Gunakan ilmumu untuk kebaikan, Ki. Bantu mereka yang membutuhkan, dan jangan lagi menyesatkan manusia." Ki Sapu Jagat mengangguk, air mata menetes di pipinya. "Terima kasih, Arya. Kau telah menyelamatkan jiwaku." Arya meninggalkan alas tirta langit dengan hati yang lebih mantap. Namun, ia tahu bahwa ujian berikutnya akan lebih berat. Di kejauhan, bayangan sosok lain yang lebih berbahaya telah menantinya. Setelah mengalahkan Ki Sapu Jagat dan membawanya kembali ke jalan yang benar, Arya melanjutkan perjalanannya. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di setiap tempat yang ia kunjungi, selalu ada tanda-tanda bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Jejak-jejak misterius, bisikan-bisikan aneh di malam hari, hingga kehadiran bayangan yang selalu menghilang sebelum terlihat jelas. Suatu malam, Arya tiba di sebuah desa kecil yang tampak sunyi. Penduduknya tampak murung, dan banyak rumah yang kosong. Arya mendengar dari seorang lelaki tua bahwa desa itu sering diganggu oleh makhluk gaib, dan banyak penduduk yang mengungsi ke tempat lain. "Kami sudah mencoba meminta bantuan dukun dan orang pintar," kata lelaki tua itu. "Tapi mereka semua gagal. Makhluk itu terlalu kuat, dan setiap malam, satu persatu dari kami menghilang." Arya memutuskan untuk bermalam di desa itu. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan kekuatan gelap yang terorganisir. Malam itu, Arya duduk di dalam rumah kecil yang diberikan penduduk untuknya.
Ia melantunkan doa-doa, memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba, angin dingin menerpa, dan lampu minyak yang menerangi ruangan padam seketika. Arya berdiri, menggenggam tasbih pusakanya erat. Dari luar, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Pintu rumah bergetar, seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba mendobraknya. Keluar, Arya, suara berat dan menyeramkan terdengar dari luar. Kau telah mengganggu keseimbangan yang kami bangun. Ini adalah peringatan terakhir. Arya membuka pintu dengan tenang. Di luar, ia melihat sosok tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi bayangan pekat. Matanya merah menyala, dan di sekitarnya, udara terasa berat. Siapa kau? Tanya Arya dengan suara tegas. Aku adalah utusan dari mereka yang lebih besar darimu, jawab sosok itu. Tinggalkan jalanmu, atau kau akan menghadapi kematian. Arya tersenyum tipis. Kematian bukan sesuatu yang kutakuti. Jika kau berpikir bisa menakut-nakutiku, kau salah besar. Sosok itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti kabut yang sulit disentuh, tetapi serangannya nyata dan mematikan. Arya menggunakan ilmu Pancasona untuk bertahan, tetapi ia segera menyadari bahwa ini bukan lawan biasa. Setiap kali ia melantunkan doa, sosok itu tampak melemah, tetapi hanya untuk sesaat sebelum kembali menyerang dengan lebih ganas. Siapa yang mengirimmu? Arya berteriak di tengah pertarungan. Sosok itu tertawa. Kau tidak akan pernah tahu. Mereka ada di mana-mana, lebih kuat dari apapun yang kau bayangkan. Dengan lantunan ayat suci, Arya akhirnya berhasil menghancurkan sosok itu. Tubuh bayangan itu meledak menjadi kabut hitam, tetapi sebelum lenyap, ia meninggalkan pesan. Ini baru permulaan. Mereka tahu siapa kau, Arya. Mereka tahu kekuatan yang kau miliki, dan mereka tidak akan berhenti sampai kau dihancurkan. Setelah kejadian itu, Arya mulai menyelidiki lebih jauh. Ia menemukan bahwa ada kelompok rahasia yang terdiri dari para dukun sakti dan penguasa ilmu hitam yang bekerja sama untuk melawan misi yang ia emban. Mereka menyebut diri mereka Bayangan Malam, sebuah organisasi yang telah berabad-abad menjaga dominasi ilmu hitam di tanah Jawa. Arya juga menemukan bahwa kelompok ini tidak hanya mengandalkan kekuatan gaib, tetapi juga memanfaatkan ketakutan dan kebodohan masyarakat untuk memperkuat pengaruh mereka. Mereka menyusup ke desa-desa, bahkan ke dalam lingkaran kekuasaan, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menantang kedudukan mereka. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Arya menemukan sebuah gulungan tua di rumah kosong di desa itu. Gulungan itu berisi peta dan nama-nama, termasuk nama gurunya, Kiai Jafar. Arya mulai menyadari bahwa kematian gurunya mungkin bukan kebetulan. Arya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi ke sebuah pesantren tua di pinggiran kota, tempat seorang ulama bernama Kiai Salman tinggal. Kiai Salman adalah sahabat dekat Kiai Jafar, dan Arya yakin bahwa ia tahu sesuatu tentang kelompok Bayangan Malam. Arya, kata Kiai Salman setelah mendengar cerita pemuda itu. Apa yang kau hadapi bukanlah sesuatu yang baru. Bayangan malam telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Mereka adalah penjaga ilmu hitam, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dominasi mereka. Arya menatap Kiai Salman dengan serius. Apakah kematian guru saya juga ulah mereka? Kiai Salman menghela napas panjang. Kiai Jafar tahu terlalu banyak tentang mereka. Ia adalah ancaman terbesar bagi Bayangan Malam. Aku tidak punya bukti, tetapi aku yakin mereka ada di balik itu. Dengan informasi baru ini, Arya merasa bahwa tugasnya lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya harus mengislamkan para dukun sakti, tetapi juga menghadapi konspirasi besar yang melibatkan kekuatan gelap dan rahasia kelam. Namun, Arya tidak gentar. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari Allah, dan selama ia tetap berpegang teguh pada iman, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Jika mereka adalah bayangan, pikir Arya, maka aku akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan mereka. Malam itu, Arya duduk di sebuah masjid kecil di pinggir hutan, merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh. Pertarungan melawan Kisapu Jagat, godaan Ratu Selatan, dan konspirasi Bayangan Malam semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang terus menghantui pikirannya adalah ilmu Pancasona yang diwariskan oleh gurunya, Kiai Jafar. Ilmu itu telah menyelamatkannya berkali-kali, tetapi Arya merasa bahwa ia belum sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari ilmu tersebut. Gurunya selalu berkata bahwa ilmu Pancasona bukan sekadar ilmu kebal,
tetapi juga sebuah amanah besar yang harus digunakan dengan bijak. Arya menggenggam tasbih pusaka yang diberikan oleh Kiai Jafar. Tasbih itu telah menjadi sumber kekuatannya, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, Arya memperhatikan setiap butir tasbih, mencoba mencari petunjuk. Ketika ia menyentuh butir ke-33, ia merasakan sebuah getaran halus. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul di hadapannya. Itu adalah sosok Kiai Jafar, yang tersenyum lembut. Arya, suara Kiai Jafar terdengar lembut namun penuh wibawa. Jika kau melihat ini, berarti kau telah siap untuk memahami rahasia ilmu Pancasona. Arya terdiam, menahan napas. Ia tidak menyangka bahwa gurunya telah meninggalkan pesan tersembunyi di dalam tasbih ini. Ilmu Pancasona bukan sekadar ilmu kebal, lanjut Kiai Jafar. Ia adalah ilmu yang menyatu dengan alam, menghubungkanmu dengan kekuatan Sang Pencipta. Tetapi ingatlah, ilmu ini hanya akan bekerja jika kau tetap menjaga imanmu dan menggunakan ilmu ini untuk tujuan yang benar. Arya menundukkan kepala, meresapi setiap kata. Apa yang harus aku lakukan, Guru? Tanyanya. Rahasia terbesar dari ilmu Pancasona, jawab Kiai Jafar, adalah keseimbangan. Kau harus memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuhmu, tetapi dari hatimu yang berserah penuh kepada Allah. Jika hatimu goyah, ilmu ini akan menjadi bumerang yang menghancurkanmu. Kiai Jafar melanjutkan penjelasannya tentang 5 unsur yang menjadi dasar ilmu Pancasona, tanah, air, api, udara, dan ruh. 1. Tanah. Unsur yang memberi kekuatan fisik dan perlindungan. Sebagaimana tubuh manusia berasal dari tanah, ilmu ini memungkinkan Arya untuk menyatu dengan bumi, menjadi tak terkalahkan selama ia menyentuh tanah. 2. Air, unsur yang melambangkan ketenangan dan adaptasi. Dengan memahami unsur ini, Arya dapat menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan fleksibilitas. 3. Api, unsur keberanian dan semangat. Api dalam Pancasona bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi cahaya dan melawan kegelapan. 4. Udara, unsur yang melambangkan kebebasan dan keluasan. Dengan menguasai unsur ini, Arya mampu bergerak cepat dan mengatasi rintangan apapun. 5. Ruh, unsur paling penting, yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Tanpa ruh yang bersih dan ikhlas, ilmu Pancasona akan kehilangan kekuatannya. Kelima unsur ini harus seimbang, kata Kiai Jafar. Jika salah satu unsur mendominasi, maka ilmu ini akan menjadi kutukan, bukan berkah. Setelah pesan Kiai Jafar menghilang, Arya merasa bahwa ia harus menguji pemahamannya tentang ilmu Pancasona. Ia berjalan menuju sebuah bukit terpencil yang dikenal sebagai Bukit Lintang 3, tempat yang dipercaya sebagai pusat energi alam di Tanah Jawa. Di sana, Arya berdoa dan bermeditasi, mencoba menyelaraskan kelima unsur dalam dirinya. Namun, ujian itu tidak mudah. Ia menghadapi bayangan dirinya sendiri, sosok gelap yang mewakili ketakutan, kesombongan, dan keraguannya. Bayangan itu berbicara dengan suara yang menyeramkan, Arya, kau hanya manusia biasa. Kau pikir kau bisa melawan kekuatan bayangan malam. Kau akan gagal, seperti gurumu. Arya hampir tergoda untuk percaya, tetapi ia segera mengingat pesan Kiai Jafar. Dengan lantunan ayat suci, ia mengusir bayangan itu dan merasa hatinya menjadi lebih ringan. Setelah berhasil menyelaraskan kelima unsur, Arya merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan ilmu Pancasona sebagai tameng, tetapi juga sebagai jalan untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan. Kini, Arya memahami bahwa rahasia ilmu Pancasona bukanlah tentang menjadi tak terkalahkan, melainkan tentang menjadi alat Allah untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Dengan pemahaman ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, di kejauhan, bayangan malam terus merencanakan langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa Arya semakin kuat, dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu tampak kelam, diselimuti awan hitam yang berputar seperti pusaran neraka. Angin bertiup kencang, membawa aroma dupa dan darah. Di puncaknya, sekelompok dukun sakti dari bayangan malam tengah melakukan ritual besar, memanggil kekuatan gelap untuk menghancurkan Arya. Di tengah lingkaran ritual, seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri dengan tongkat bercahaya merah di tangannya. Dialah Ki Jagat Rengga, pemimpin, bayangan malam seorang dukun sakti yang telah hidup selama ratusan tahun dengan ilmu hitam yang diwarisinya dari leluhur. Anak itu terlalu berbahaya,
ujar Ki Jagat-Rengga dengan suara berat. Jika kita membiarkannya hidup, ia akan menghancurkan segalanya yang telah kita bangun selama berabad-abad. Bagaimana kita bisa mengalahkannya, Guru? Tanya salah satu muridnya. Dia mungkin memiliki ilmu Pancasona, tetapi ingatlah, kekuatan kita berasal dari kegelapan yang lebih tua dari apapun yang ia miliki. Malam ini, kita akan memanggil roh api abadi untuk mengakhiri hidupnya. Di kaki Gunung Lawu, Arya berdiri dengan penuh keyakinan. Ia telah mendengar kabar bahwa bayangan malam akan melakukan ritual besar di puncak gunung, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menghancurkan mereka sekaligus. Dengan tasbih pusaka di tangannya, Arya mulai mendaki. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah gunung itu sendiri mencoba menghentikannya. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Namun, Arya tetap melangkah. Ia melantunkan ayat-ayat suci untuk menenangkan hatinya dan mengusir rasa takut. Ia tahu bahwa kekuatan bayangan malam hanya bisa dilawan dengan iman yang kokoh. Setelah berjam-jam mendaki, Arya akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Di sana, ia melihat lingkaran ritual yang dipenuhi simbol-simbol gelap dan obor yang menyala dengan api biru. Di tengah lingkaran, Ki Jagat-Rengga berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya kau datang, Arya, ujar Ki Jagat-Rengga. Aku sudah menunggumu. Arya menatapnya dengan tenang. Aku datang untuk menghentikanmu, Ki Jagat-Rengga. Ilmu hitammu telah menyesatkan banyak jiwa. Bertobatlah sebelum terlambat. Ki Jagat-Rengga tertawa keras. Tobat, kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Ilmu Pancasonamu mungkin kuat, tetapi kau tidak akan bisa melawan kekuatan yang akan kupanggil malam ini. Dengan sebuah mantra, Ki Jagat-Rengga memukul tanah dengan tongkatnya. Tanah berguncang, dan dari dalam lingkaran ritual, muncul sosok besar berbentuk api yang mengerikan. Asteris roh api abadi telah bangkit, dan ia mengaum dengan suara yang mengguncang langit. Roh api abadi, menyerang dengan kekuatan dahsyat. Setiap pukulannya menciptakan gelombang panas yang mampu melelehkan batu. Arya berusaha menghindar sambil melantunkan ayat-ayat suci, tetapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Arya tahu bahwa ia harus menggunakan ilmu Pancasona dengan sempurna. Ia mengingat pesan gurunya tentang keseimbangan 5 unsur. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Arya mulai menyelaraskan dirinya dengan alam di sekitarnya. Ia merasakan kekuatan tanah di bawah kakinya, ketenangan air dalam tubuhnya, keberanian api di hatinya, kebebasan udara di sekitarnya, dan ruh yang terhubung dengan Allah. Dengan kelima unsur ini, Arya menciptakan perisai energi yang mampu menahan serangan roh api abadi. Dengan nama Allah, aku memerintahkanmu untuk kembali ke tempatmu. Arya berteriak sambil mengangkat tasbih pusakanya. Cahaya terang memancar dari tasbih itu, menghantam roh api abadi dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu mengaum kesakitan, tubuhnya mulai retak dan akhirnya hancur menjadi abu. Ki Jagat-Rengga tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh ilmunya, menciptakan badai hitam yang melingkupi puncak gunung. Namun, Arya tetap tenang. Dengan tasbih pusaka di tangannya, ia melantunkan ayat-ayat yang mampu menembus kegelapan. Ki Jagat-Rengga, kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah, ujar Arya. Ki Jagat-Rengga menyerang dengan tongkatnya, tetapi Arya menghindar dengan lincah. Dengan satu gerakan cepat, Arya memukul tanah dengan tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tongkat Ki Jagat-Rengga. Ki Jagat-Rengga terjatuh, tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Aku kalah, gumamnya. Tetapi kau tidak akan bisa menghentikan bayangan malam. Kami lebih besar dari yang kau kira. Arya menatapnya dengan penuh belas kasihan. Selama ada cahaya, kegelapan tidak akan pernah menang. Bertobatlah, Ki Jagat-Rengga. Masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Ki Jagat-Rengga terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Air mata menetes di pipinya. Aku telah salah selama ini, ujarnya dengan suara bergetar. Ajari aku jalan yang benar, Arya. Arya membimbing Ki Jagat-Rengga mengucapkan syahadat. Malam itu, puncak Gunung Lawu yang sebelumnya dipenuhi kegelapan berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Dengan hancurnya ritual dan pertobatan Ki Jagat-Rengga, Arya merasa bahwa misinya semakin mendekati puncaknya. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada dukun-dukun sakti lainnya, dan bayangan malam masih memiliki rencana besar untuk menggagalkan misinya. Dengan hati yang penuh keimanan, Arya turun dari Gunung Lawu, siap menghadapi tantangan berikutnya. Pagi itu, setelah pertempuran sengit di puncak Gunung Lawu,
Arya berdiri di tepi jurang, memandang matahari terbit yang menyinari seluruh lembah di bawahnya. Kemenangan atas bayangan malam dan Ki Jagat-Rengga memberi harapan baru, namun hatinya tetap terasa berat. Ia tahu bahwa meskipun satu pertempuran telah dimenangkan, perang melawan kegelapan masih jauh dari selesai. Cahaya matahari yang hangat mengusir kabut tebal yang menyelimuti gunung, namun di dalam dirinya, Arya merasakan kedalaman kegelapan yang masih mengintai. Bayangan malam telah terluka, tetapi mereka belum sepenuhnya hancur. Ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan mereka, kekuatan yang mungkin lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Saat Arya hendak meninggalkan Gunung Lawu, ia mendengar suara lembut yang datang dari dalam hatinya. Suara itu tidak asing. Itu adalah suara Kiai Jafar, gurunya, yang seakan berbicara langsung kepadanya. Arya, suara itu mengalun dalam hati Arya, perjalananmu belum selesai. Di luar sana, di dunia yang lebih luas, ada banyak jiwa yang tersesat. Tugasmu adalah membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan hanya puas dengan kemenangan ini, karena kegelapan masih mengintai di setiap sudut dunia. Arya menundukkan kepala, merasa seolah-olah gurunya sedang mengingatkannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan para dukun sakti atau menghancurkan bayangan malam, tetapi tentang menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru tanah Jawa, bahkan ke dunia yang lebih luas. Setelah meninggalkan Gunung Lawu, Arya memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia pertama kali mendengar tentang kejahatan bayangan malam Asteris. Desa itu kini telah pulih dari kegelapan yang menyelimuti mereka, dan penduduknya mulai hidup dalam kedamaian. Namun, Arya tahu bahwa kedamaian ini masih rapuh. Masih ada banyak orang yang terjebak dalam tahayul dan kepercayaan terhadap ilmu hitam. Ia memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu, mengajarkan mereka tentang Islam dan bagaimana mengatasi ketakutan mereka terhadap kekuatan gelap. Setiap hari, Arya mengajarkan anak-anak desa tentang kebaikan, iman, dan kepercayaan kepada Allah. Ia juga berbicara kepada orang tua mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan dukun-dukun sakti dan kembali kepada jalan yang benar. Hari demi hari, Arya merasakan perubahan di desa itu. Orang-orang yang dulu takut dan ragu kini mulai membuka hati mereka untuk menerima cahaya Islam. Mereka belajar untuk mengandalkan doa, bukan ilmu hitam, dan mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari Allah, bukan dari kekuatan gaib atau ritual-ritual gelap. Namun, ada satu sosok yang masih mengawasi dari kejauhan. Seorang wanita berpakaian serba hitam, dengan mata yang penuh amarah dan kebencian. Itu adalah Ratu Selatan, penguasa dunia gaib yang pernah menggoda Arya untuk berbalik arah. Meskipun Arya telah mengalahkan banyak dukun sakti, ia tahu bahwa Ratu Selatan adalah ancaman terbesar yang belum ia hadapi. Ratu Selatan berdiri di tengah hutan, menatap desa itu dengan penuh kebencian. Kau pikir kau telah mengalahkan kami, Arya? Suara itu terdengar di telinga Arya, seperti bisikan angin. Kami akan datang kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan sejati. Arya menatap ke arah hutan dengan tegas. Kegelapan tidak akan pernah menang selama ada cahaya, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Dan aku akan terus membawa cahaya itu, dimanapun aku berada. Beberapa bulan kemudian, berita tentang perubahan yang terjadi di desa itu mulai tersebar ke desa-desa lainnya. Orang-orang mulai datang untuk mendengarkan ajaran Arya, dan banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Arya merasa bahwa misinya semakin dekat dengan tujuannya, tetapi ia juga tahu bahwa ujian terbesar masih menantinya. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Allah selalu bersamanya, memberikan kekuatan dan petunjuk. Dengan ilmu Pancasona yang telah ia kuasai, dan dengan hati yang penuh keimanan, Arya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, Arya memahami bahwa cahaya sejati bukan hanya terletak pada kekuatan fisik atau ilmu yang dimiliki, tetapi pada keikhlasan hati dan ketulusan dalam menyebarkan kebaikan. Ia adalah pembawa cahaya di tengah kegelapan, dan selama ia terus berjalan di jalan yang benar, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya.